Diawali warna merah mentari pagi yang mulai menghangatkan seluruh permukaan isi bumi. Hari ini saya bertualang di area tepian sungai dekat perkebunan tempat tinggal saya. Di area perkebunan ini terdapat beberapa jenis satwa liar yang sering menampakkan diri jika siang hari. Nah, lihat teman-teman, kaki saya terkubur di dalam tanah. Dan ini adalah lumpur bekas, ini sisa banjir. Dan di depan saya ini sudah ada penampakan. Kita akan melihat fenomena yang disuguhkan alam hari ini ya. Jadi saya mendapat penampakan seekor ular sedang memangsa kodok. Nah, di bawah tanaman liar ini ada seekor ular ya. Tuh, lihat. Dia sedang memangsa kodok. Nah, ularnya cukup lumayan besar. Dan sepertinya ini adalah ular koros. Ular koros memang habitatnya itu ada di area perkebunan ya, persis yang kita lihat hari ini. Ini adalah tanaman liar dan sepertinya ini kalau tidak salah adalah tanaman sayuran ya, sayur kangkung. Dan ini tumbuh liar. Jadi tanahnya ini sangat lembek sekali. Oke teman-teman, saya pasang lensa zoom dulu ya, biar lebih jelas gambarnya. Nah ini, tuh kita bisa melihat dengan jelas. Dan ini adalah ular koros, ukurannya sudah jumbo. Tapi sayang kita tidak bisa melihat dengan jelas ya, tidak bisa melihat keseluruhan penampakan hari ini. Tuh, kita hanya bisa melihat dari celah dedaunan ini. Dan ini adalah kodok hijau ya. Saya menyebutnya kodok hijau karena orang-orang di tempat saya menyebut kodok ini adalah kodok hijau, padahal dia tidak hijau. Nah, seperti ini dia. Ini ciri-ciri ular koros. Nah, untuk lebih jelasnya sudah ada di video saya sebelumnya ya untuk ular koros ini. Dan yang akan saya bahas hari ini adalah tentang berapa kali sehari ular akan makan. Oke. Nah, untuk ukuran kodok ini ya, yang sudah ini 3 kali lebih besar dari kepala si ular korosnya. Jadi ular ini akan bertahan selama kurang lebih 3-4 hari ya. Kalau ukuran makanannya 3 kali lebih besar dari kepalanya, itu untuk ular koros, bukan untuk ular yang lainnya. Tuh, kita bisa lihat tuh, ukuran kodoknya lebih besar. Dan selain ular koros juga tadi saya mendapatkan penampakan ular yang lebih kecil ya, ular tali picis sedang memangsa kodok juga.
namun saya tidak merekamnya karena ularnya terlalu kecil dan kurang bagus di gambarnya. Nah, ini adalah penampakan kedua setelah saya bertualang keliling kebun. Nah, ini kalau saya tidak memakai lensa zoom, saya tidak bisa mendapatkan gambar sedekat ini, karena satu langkah lagi saya maju, saya bisa menggagalkan acara makan si ular ini ya. Jadi ketika sedang makan, sedang memangsa makanannya, lalu kita mendekatinya, dia akan memuntahkan kembali makanannya dan langsung kabur ya. Jadi saya tidak ingin menggagalkan acara makan si ular koros ini. Kasihan, dia sudah susah payah. Sebenarnya ini tadi saya merekam dari pertama si ular ini sedang mengejar si kodok hijau tersebut, namun karena saya hanya menggunakan handphone untuk merekam, jadi gambarnya tidak begitu bagus. Jadi saya tidak tampilkan untuk adegan pengejarannya ya, karena lumayan jauh, jadi gambarnya kecil. Saya zoom malah rusak, dan saya tidak sempat memasang lensa zoom karena memang di luar dugaan saya kalau saya akan menemukan penampakan ini. Ya, cukup kesusahan nampaknya si ular koros ini, karena teman, kodok ini tadinya tidak sebesar ini. Jadi cara pertahanan diri si kodok ketika dimangsa predator, jadi dia akan mengembangkan perutnya. Jadi dia akan memompa perutnya sebesar mungkin agar si predator tersebut tidak bisa memangsanya. Dan seperti inilah ya, lihat bagian perutnya si kodok ini menggembung besar, padahal itu kosong, isinya hanya angin. Sangat-sangat kesusahan si koros untuk menelan mangsanya yang terlalu besar. Usaha yang luar biasa untuk bertahan hidup. Ya, dia harus benar-benar membuka lebar-lebar mulutnya. Dan ini sudah berlangsung. Ini ya di layar HP saya ini sudah merekam 34 menit dari pertama saya menemukan penampakan ini. Terlihat si kodoknya gendut. Oh iya teman-teman, jadi di tempat saya ya, para petani di tempat saya juga sering mengonsumsi kodok hijau ini. Katanya dagingnya itu renyah, kriuk-kriuk. Jadi cara pengolahannya itu jadi dibakar dengan cara dibakar, lalu dikasih bumbu garam secukupnya. Begitu kata petani di tempat saya.
Nah teman-teman, jadi mungkin cukup sekian saja videonya, karena ini kalau saya teruskan mungkin bisa memakan waktu sekitar 2 jam ya, karena saya juga tidak ingin mengganggu si ular koros ini makan. Tuh, si kodoknya diseret-seret, dia terus ingin menyembunyikan dari pandangan saya ya. Dia terus menyeretnya masuk ke bawah ini dedaunan rumput liar ini ya. Ulah kenakan bangkong. Poros Ya kenakan bangkong. teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak video saya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.